Nabi besar Muhammad, yang kelak akan membersamai Nabi Muhammad dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Pantas apa enggak pantas tuh? Nah nih yang mau kita bahas. Pantaskah saya jadi umatnya Nabi Muhammad? Pantaskah kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kalau ada seorang ayah mulia, orang besar, orang terhormat, orang hebat, kemudian anaknya suka berantem, tukang tawuran, apa orang bilang? Ya ampun, gak pantas banget tuh jadi anak. Dia gak pantas banget jadi anaknya Fulan bin Fulan, karena bapaknya orang hebat, anaknya ternyata agak kurang adab. Saudaraku sekalian, kalau ada orang misalnya ibunya pintar jadi dosen misalnya ya, saya nggak tahu semua yang jadi dosen tuh pintar nggak? Pintar lah ya. Saya bukan dosen soalnya. Ibunya ustazah, tapi kan nggak semua ustazah pintar. Sehingga sekalian, pokoknya yang penting nih orang tuanya pinter dah gitu, pinter. Tahu-tahu anaknya tuh nggak naik kelas, bapak ibunya pinter-pinter dua-duanya, anaknya kurang cerdas, bahkan IQ-nya agak jongkok. Orang bisa bilang, ya ampun tuh anak nggak pantes banget jadi anaknya orang tuanya. Bu, kalau bicara kayak begini nih, saya lihat saya belum pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita semua nih kayaknya nih belum ada yang pantas dah jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Kenapa gitu? Karena Bu, Nabi Muhammad mulianya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, baiknya luar biasa. Di saat kita yang biasa aja pun enggak, jangankan luar biasa, biasa aja gitu enggak juga, semuanya serba kurang. Nabi Muhammad luar biasa semuanya. Kayak apa sih ustazah? Coba nih kita bacain syairnya sahabat Nabi yang ngeliat Nabi Muhammad kayak gimana, mereka pada bikin syair. Katanya Sayyidina Hasan ibn Thabit alaihi ridwanullah, wa ajmalu minka lam taraqattu ainu, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Katanya beliau ketika ngelihat Nabi Muhammad nih, duh Rasul, yang lebih cakep darimu mustahil ada mata manusia pernah memandangnya. Yang lebih baik darimu mustahil ada seorang wanita melahirkannya. Engkau duhai Rasul tercipta
kita tanpa ada celah, tanpa ada kurangnya, seolah engkau terlahir sesuai dengan apa yang kau minta, sesuai dengan apa yang kau mau. Kita nih Bu nih, kalau sebelum lahir pakai ada pertanyaan dulu, kamu maunya kayak gimana? Saya, kalau sebelum lahir ditanya, Halimah kamu maunya ntar kayak gimana waktu lahir? Agak kayak begini Bu. Kalau ada orang sebelum lahir ditanya, kamu pengen mata kayak gimana, hidung kayak gimana, bibir kayak gimana, rambut kayak gimana, kulit kayak gimana, postur tubuh kayak gimana. Kalau ada orang sebelum lahir ditanya, kamu kepengen akhlaknya kayak gimana, sabarnya kayak gimana, tawaduknya kayak gimana. Kamu kalau ada orang ditanya, kamu pengennya ilmu kamu kayak gimana, iman kamu kayak gimana, ibadah kamu kayak gimana? Bu, yang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Jika dikatakan tak ada manusia sempurna, ucapan tersebut tak berlaku untuk sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bu, Sayyidina Hasan bin Thabit ini mu'alaf. Emang orang sahabat semua mu'alaf Bu? Nggak ada yang Islam dari lahir kan? Sahabat ya? Ada sih, tapi kan yang sesudah nabinya terutus. Yang lahir sesudah Islam baru tuh. Tapi yang masuk Islam awal-awal tentu saja mereka semuanya asalnya adalah orang yang tidak beriman. Ditanya nih Sayyidina Hasan sang penyair ini, wahai Hasan, apa sebab keislamanmu? Semua sahabat tanyain, Islamnya dulu kayak gimana awalnya? Oh, pada ditanyain tuh. Saya juga bisa nanya sama ibu-ibu, Bu, kenal saya kapan? 2 tahun lalu saja. Ada yang 3 tahun lalu saja. Ada saya pernah ditanya sama orang, Ustazah sebelum terkenal Ustazah ngapain? Saya bilang saya datang ke Jakarta di tahun 2002, tapi masih balik lagi ke Tarim, sudah nikah. Habis saya balik lagi ke Jakarta tahun 2003 dan menetap di Jakarta sampai dengan sekarang. Jadi dari waktu itu 2003 sampai dengan tahun ini, alhamdulillah panjang umur, doakan mudah-mudahan sehat. Saya mengajar. Oh, dulu Ustazah sebelum terkenal ngapain? Yang ngajar. Pertanyaan saya, sebelum saya terkenal kamu kemana? Saudara sekalian yang saya muliakan, nih Sayyidina Hasan bin Thabit ditanya sama orang, Tuan, apa yang menjadi sebab keislamanmu? Dia bilang, iya, saya ini berasal dari sebuah kabilah disebut sama beliau, dan saya adalah seorang pujangga terkenal yang nilai syair saya kalau dinilaikan uang sekarang ratusan juta rupiah. Orang tuh kalau minta dibikin syair bayarannya itu Bu ratusan juta. Sampai-sampai syairnya Hasan bin Thabit itu dipakai sama orang buat ngelamar anak orang gitu. Dipakai tuh syair-syairnya. Sehingga sekalian saya muliakan, dia bilang satu waktu saya dipanggil sama orang-orang Quraisy. Datang saya ke sana, pemuka-pemukanya ada Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf,
Mereka panggil saya ketemuin sama mereka di dekat Bukit Sofa. Ada tempat pertemuan mereka. Dia bilang, Hasan, kau adalah seorang penyair. Kami ingin menyewamu. Berapa nilai syairmu wahai Hasan? Misalnya ibu ya, 100 juta. Hasan, kami akan membayarmu sekarang 2 kali lipat, 200 juta. Bikinlah syair, enggak usah panjang-panjang, tapi bukan berisi pujian, melainkan berupa celaan. Kamu celak seseorang, kamu lihat kekurangan orang tersebut, kamu tulis dalam bait-bait syair yang akan kami gunakan untuk biar orang enggak kena mantra dan syairnya dia, biar orang enggak terpengaruh sama mantra-mantra sihirnya. Kami rasa dia adalah seorang penyihir. Oh, boleh. Pernah juga Bu, karena syair itu memang ada dua, ada madah berupa pujian, ada hija berupa celaan. Tujuannya bikin syair berupa celaan menjatuhkan karakter seseorang yang namanya pencemaran nama baik. Ya, orang tuh kalau misalnya mau diturunkan gitu, mau dicari-cari nih kekurangannya. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu emang. Cari-cari, betul katanya. Dicari-cari kekurangannya, kemudian ditulis jadi kayak semacam yel-yel yang orang terus senandungkan sehingga akhirnya masuk di kepala orang, terutama generasi-generasi muda, hingga akhirnya mereka nggak tertarik buat ikut orang tersebut karena udah ada di kepalanya kekurangan-kekurangan orang tersebut. Katanya Hasan, boleh, gampang, bisa. Baik Hasan, nih kita bayar separohnya dulu DP 50%, 100 juta, sisanya yang 100 juta akan kami berikan sesudah kamu menyelesaikan bait-bait syairmu. Iya, siap. Mana orangnya? Nih tungguin. Bentar lagi orangnya datang buat tawaf. Kamu liatin. Kalau udah kamu liatin, tinggal kamu tulisin bait-bait syairnya. Kami menunggumu di sini. Siap. Hasan Bu bin Thabit nungguin deket Ka'bah. Nabi tuh punya jadwal teratur, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Nabi pun kemudian datang ke Ka'bah untuk tawaf seperti istiqomahnya beliau. Tiap hari Nabi tawaf. Saat beliau lagi tawaf itu Bu, itu adalah tawaf paling tenang. Nggak ada yang gangguin, nggak ada yang ngatain, nggak ada yang mukul, nggak ada yang lemparin tanah, nggak ada yang apa-apa. Karena semuanya membiarkan, biarin nih, kita nggak usah gangguin dia. Abis ini entar ada yel-yelannya, udah deh tuh, dia nggak bisa lagi tenang buat tawaf. Semua orang yang saat dia tawaf ngata-ngatain dia, kecuali Hasan bin Thabit. Liatin nih Nabi Muhammad dari jauh. Habis itu nggak puas, dari dekat, dari depan, dari belakang, dari samping, diliatin di ujung rambut ke ujung kaki, di depan belakang, terus aja sampai udah selesai Bu. Nabi Muhammad udah selesai tawaf, Nabi Muhammad keluar dari area Ka'bah. Hasan bin Thabit kelihatan menulis beberapa bait syair, pakai pengamatan, pakai mikir. Apa-apaan tuh Bu, kalau pakai mikir apalagi keluar dari hati jadinya bagus. Makanya ibu-ibu kalau kepengen omonganmu tuh didengar sama anak-anakmu, sebelum ngomong mikir. Jangan udah merepet tuh Bu itu ya. Panjang banget tuh ngomong.
Habisnya itu baru mikir, ya ampun. Udah marah-marah, giliran anaknya tidur nyesel. Habis itu anaknya tidur dipegangin tangan anaknya, maafin mama ya nak. Nah dia tidur. Kalau mau minta maaf tuh bu, saat dia udah bangun. Kamu marahinnya di alam nyata, kenapa minta maafnya saat dia tidur? Kalau ngomelinnya di alam nyata, minta maafnya juga saat terjaga. Begitu ya bu ya. Ustazah, suami saya nggak pernah dengerin saya. Ngerti saya. Kamu kalau ngomong nggak pakai dipikir. Pikir dulu sebelum ngomong. Ibu ngerti juga kan kenapa males dengerin suami ibu ngomong? Pantesan Ustazah, dia ngomongnya nggak pakai mikir Ustazah. Kalau mau suaramu didengar, maka kamu harus berpikir sebelum bicara. Ustazah sebelum ngomong dipikir dulu. Masa enggak? Saya pikir dulu, masak-masak. Habis itu saya matiin lagi kompornya. Masak beneran ternyata. Ibu-ibu sekalian, ditungguin nih ucapannya Hasan bin Thabit. Bait-bait syair. Habis selesai itu Hasan bin Thabit mendekati mereka. Mereka udah senengan banget nih. Syairnya udah jadi. Begitu nyampe di sana, Hasan bin Thabit malah balikin duitnya yang tadi udah diterima. Dia bilang, nih saya balikin duit kalian. Loh, kenapa Hasan? Kalian minta saya untuk menulis bait-bait syair mencela seseorang. Terus saya udah perhatikan dia dari awal hingga akhirnya, dari atas sampai bawahnya, dari depan ke belakangnya. Seseorang yang kalian minta saya menuliskan celaknya adalah seseorang yang tidak memiliki celak. Kalian mau saya menuliskan kata-kata tentang kekurangan seseorang yang ternyata orang yang gak ada kurangnya. Saya tidak bisa melakukan apa yang kalian minta. Karenanya saya kembalikan uang kalian ini. Tuh bu, dia mengerjakan pekerjaannya bu pakai hati, bukan pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu kan 200 juta bisa renovasi, bisa bikin toilet. Tadi Bu Susi kasih tahu kan toiletnya udah jadi. Saya emang lagi perlu toilet tambahan buat Istiqlal, boleh dipinjem nggak tuh Bu? Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hasan bin Thabit bu kerja bikin syair, tapi nulis syairnya nggak pakai hawa nafsu, melainkan pakai hati. Begitu hati yang berbicara, lihatlah apa yang terjadi. Masya Allah. Hasan, tapi kami lihat kamu nulis bait-bait syairnya. Iya, kata Hasan. Bacain deh kalau gitu, kalian mau? Saya menuliskan bait syair ini tidak seperti yang kalian mau. Gak apa-apa deh, tanggung, bacain aja. Baik, habis balikin duitnya tuh bu, beliau pun membacakannya. Ibu mau dengerin? Lamma ra'aitu anwaruhu satahat wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi
falastu anzuruhu illa ala qadri ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Bengong semua tuh orang Quraisy. Ibu-ibu juga, cuman beda bengongnya Bu. Yang no bengong karena terpesona, yang ini bengong karena kagak ngerti. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat, ketika aku lihat cahaya tersebut datang. Datangnya bukan pakai kata-kata ja'at, tapi satahat, menjulang. Ketika aku melihat cahaya tersebut naik menjulang, wada'tu min khifati kaffi ala basari, segera ku letakkan kedua tanganku menutupi mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi, aku takut kilau cahayanya membutakan mataku. Falastu anzuruhu illa ala qadri, padahal saya hanya melihatnya sekemampuan saya. Udah saya ngelihatnya nih gak kenal, segitunya aja saya terpesona. Gimana yang udah kenal, gimana yang udah cinta. Ruhun minan nur, ini bukan manusia biasa. Ruhun minan nur, ruhnya pastilah tercipta dari cahaya. Fi jismin minal qamari, berbalut tubuh dari purnama. Kahulyatin nusijat minal anjumi zuhri, memandangnya seperti memandang untayan kalung yang setiap butirannya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Kata Hasan bin Thabit, aku rasa dia adalah nabi yang selama ini kabarnya diutus oleh Allah Tuhan kita. Aku akan datang ke rumahnya dan menyatakan diri masuk ke dalam agamanya. Masuk Islam Bu, Hasan bin Thabit. Tuh yang kayak begitu, siapa yang pantas coba jadi umatnya? Ibu, ruhnya dari cahaya, terang, baik bener, bersih. Auranya nih Bu nih, aura terang benderang. Kita kan aura kita mah auranya awur-awuran. Kalau bicara fisik Bu, ya udahlah ya. Kita sebagai umat nggak perlu mengikuti fisik beliau, biar pantas. Nabi tuh katanya hidungnya mancung, saya mau operasi biar ada mancung, biar kayak Nabi. Nabi katanya hidungnya kayak alif, saya ngaca hidung saya kayak huruf ta. Nabi hidungnya alif Bu, kecil mancung. Saya ngaca nih hidung saya kayak huruf ta, baringan. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, yang kayak beginian nggak perlu dicontoh. Nabi Muhammad alisnya kayak huruf nun. Udah, ibu-ibu nggak usah alis udah bagus-bagus, nggak usah dikerik, nggak usah. Dia bilang saya bingung sama perempuan nih, nggak bisa saya ngadepin. Gimana lah? Kata suami nih, saya bingung ngadepin istri saya. Jangan kata saya.
Alis dikasih sama Allah aja diganti-ganti sama dia. Gak usah diganti ya Bu ya. Udah yang dari sononya kayak begitu, bismillah. Insya. Yang fisik nih Bu, kita nggak perlu ikut. Nggak usah. Udah yang kayak begini udah sedep dah. Udah sedep. Udah cocoknya emang kayak begini Bu. Udah nggak usah diubah-ubah warnanya, udah nggak usah diubah-ubah bentuknya, udah nggak usah. Udah ala kadarnya aja. Kita cuman boleh dandanin aja Bu. Kita dandanin, kita pakein lipstick, nggak apa-apa tuh Bu. Kita pakein bedak ya Bu ya. Tapi selebihnya kita ubah-ubah ciptaan Allah, hukumnya haram. Fisik nggak perlu dicontoh. Yang nggak perlu dicontoh dari Nabi Muhammad adalah kehususan beliau. Itu juga kita nggak perlu nyontoh, emang nggak bisa. Contohnya apa Ustazah? Nabi Muhammad seumur hidup nggak pernah, mohon maaf, nggak pernah kentut. Beneran ini, biar tahu. Nabi Bu seumur hidup nggak pernah kentut, nggak pernah buang angin. Ustazah, Nabi Muhammad pipis apa enggak? Pipis. Kencing gitu ya. Ustazah, Nabi Muhammad pernah buang air enggak? Tuh iya. Ustazah, Nabi Muhammad pernah buang angin enggak? Enggak. Nabi enggak pernah buang angin. Beneran Ustazah? Beneran. Beneran. Saya enggak percaya. Terserah kamu. Saya lagi menyampaikan fakta. Nah yang kayak beginian kita nggak bisa tiru, kita nggak perlu tiru juga Bu. Kamu kalau nggak buang angin susah nih kan nyebutnya, kembung perut kamu Bu, nggak bisa. Udah nggak apa-apa deh, asal jangan di majelis aja. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, Nabi nggak pernah buang angin. Kehususan Nabi Muhammad yang lain Bu, Nabi Muhammad nggak pernah nguap. Matasa'a buqattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali sepanjang hidupnya. Nggak pernah nguap. Bersin iya, tapi nguap enggak. Makanya kita nih kalau lagi nguap Bu, disuruh nahan, jangan buka mulut kalau bisa. Bukan suruh tutup mulut, bukan. Jangan buka mulutnya, disuruh tahan. Biasanya Bu, hidungnya ngembang. Saya udah nyoba bolak-balik, jadi saya tahu hidungnya ngembang. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, tapi kalau bersin, Nabi Muhammad bersin ya Bu ya. Nah kita kalau bersin ada sunnahnya, suruh tutup pakai punggung telapak tangan kiri. Nah, tutupin. Batuk juga begitu, nguap juga begitu. Kalau Nabi kan emang gak pernah nguap, tapi Nabi kalau bersin menutup dengan punggung telapak tangan kiri. Itu kita bisa contoh. Nabi juga bersinnya Bu enggak digedein suaranya. Bu pernah denger gak tetangga bersin rumahmu sampai goyang? Kirain gempa. Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, itu kehususannya Nabi Muhammad. Ada lagi Bu, Nabi punya kehususan badannya keringetnya wangi. Aroma mulut Nabi Muhammad wangi. Diceritakan sama para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Apabila Nabi Muhammad berbicara, kata siapa?
kata yang ada di hadapannya Nabi Muhammad. Ceritanya para sahabat yang dapetin Nabi Muhammad, dan ini adalah hal yang sangat saya cemburui dari kisah kehidupan para sahabat. Ya Allah, senang bener dapetin masa hidupnya Nabi Muhammad di atas muka bumi. Senang bener ada di atas muka bumi di waktu yang sama dengan terutusnya baginda Nabi. Itu orang yang dapetin masa hidupnya Nabi, Bu, hidupnya dimanjain bener sama Allah. Matanya dimanjain, dikasih lihat pemandangan paling indah. Telinganya dimanjain Allah dengan mendengarkan suara paling indah. Hidungnya dimanjain Allah dengan mencium aroma paling indah. Bahkan kulitnya, tangannya dimanjakan Allah dengan bisa bersalaman dengan manusia paling indah. Kata para sahabat, saya kok salaman sama Nabi kayak kepegang sutra yang paling halus sekali. Habis itu tangan saya jadi wangi banget, kayak Nabi tuh baru habis nyelupin tangannya di tengah minyak wangi. Ibu-ibu sekalian, keringat Nabi wangi, bicara Nabi wangi. Katanya para sahabat, idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Nabi kalau lagi ngomong kayak ada minyak kasturi disemprot-semprotkan dari mulut Nabi Muhammad. Allah, Allah. Yang kayak beginian kita nggak bisa niru, Bu. Saya mau minum jamu 7 rupa, Ustazah, biar keringat saya wangi. Cobain, nggak bisa. Itu kehususan Nabi Muhammad. Wala dhillun lahu bal kana nura. Kehususan Nabi Muhammad yang lain. Nabi nggak punya bayangan. Kita kan ada bayangannya nih. Kalau di tempat terang kena cahaya dari arah berlawanan, kita punya bayangan. Nabi enggak. Nabi enggak punya bayangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cahaya. Cahaya itu enggak ada bayangannya. Yang punya bayangan adalah benda kena cahaya. Itu satu. Alasan yang kedua, kata para ulama, Allah enggak mau ada yang nginjek Nabi, bahkan sekedar bayangannya sekalipun. Tubuh yang segitunya dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita pantas jadi umatnya? Standarnya tinggi banget. Standar mulianya tuh luar biasa tingginya. Kehususan Nabi Muhammad yang lain, ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi tuh, Bu, kalau jalan sering banget pepohonan, bebatuan, ucap salam kepada baginda Nabi. Kita nggak disumpahin aja udah untung dah. Masya Allah. Kehususan Nabi Muhammad. Kita nggak bisa ikut. Yang kayak ginian kita nggak bisa ikut. Terus gimana Ustazah biar kita pantas jadi umatnya Nabi Muhammad? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sungguh telah ada dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik bagi siapapun yang ingin dekat dengan Allah dan menginginkan kebahagiaan di hari akhir serta ingin menjadi seseorang yang selalu mengingat Allah. Kalau kamu pengen dapat ridha Allah, kamu pengen dapat kebahagiaan hari akhir, kamu pengen jadi hambanya Allah yang selalu ingat Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang diikuti? Nah nih, semakin mirip, semakin banyak ngikutnya, semakin pantas semoga kita menjadi umatnya. Apa yang mesti kita ikuti? Nomor 1, iman. Ikutkanlah imanmu dengan imannya Nabi Muhammad. Nabi beriman kepada Allah. Nggak ada apapun yang terjadi kecuali semuanya datang dari Allah. Satu waktu Nabi Muhammad sedang bersama dengan Sayyidah Aisyah hinam tafatil as-surj. Ketika padam lampu, ya Nabi punya lampu gitu, pelita gitu kan. Nabi lagi ngobrol sama Sayyidah Aisyah, tiba-tiba lampunya mati. Begitu lampunya mati, Nabi Muhammad bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Rasul, kok bilang begitu? Nggak ada yang mati kok Rasul, lampunya mati. Tidak ada apapun yang terjadi kepada orang beriman kecuali semuanya datang dari Allah. Dan siapa yang bersabar atas ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai kelebihan padanya. Termasuk ujian tuh, lampu mati ujian. Kan gitu ya? Kecuali kalau matinya siang begini nih. Tapi kan listriknya bukan cuma buat lampu ya Bu. Buat mikrofon, mudah-mudahan jangan mati dah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan yang kayak begini, imannya Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad punya pelayan di rumah, khadim. Namanya Anas bin Malik. Dia cerita, khadamtur Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ma qaharani wala naharani. Saya khidmah di rumah Nabi Muhammad, nyapuin rumahnya, nyuciin bajunya, nyuciin piringnya. Habisnya saya habisin sisa makanannya Nabi, baru saya cuci dah piringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, saya khidmah dari Nabi pertama kali datang Madinah sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah sekalipun Nabi bentak saya, enggak pernah sekalipun Nabi menghardik saya, enggak pernah diomelin, enggak pernah dibentak. Emang enggak pernah bikin salah Anas? Sering. Kalau saya lagi numpahin sesuatu, kalau saya lagi pecahin barang di rumah Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad ada yang mau marahin saya, waduh Anas, kok kamu pecahin? Nabi Muhammad bilang, illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala. Jangan dimarahin Anasnya, jangan dimarahin, itu udah takdirnya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki barang tersebut pecah, nggak bakalan pecah. Iman. Ibu, anakmu bikin salah, handphone kamu Bu kesenggol sama dia, jatuh, pecah. Bu, kira-kira anak kamu mau kamu apain tuh? Yang jatuhin HP? Saya emang gak ngapa-ngapain Ustazah, saya cuman mau numbuk dia aja dah Ustazah. Saya tumbuk tuh anak saya. Ingat, inna lillahi wa inna ilaihi. HP saya miliknya Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya untuk pecah, nggak bakalan pecah.
iman. Iman. Teman-teman saya sekalian, mesti sama imanmu, seenggaknya mirip dah gitu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seenggaknya punya pemikiran kita nih biar sejalan sama keimanannya Nabi besar Muhammad. Apapun yang terjadi tidak dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, yang enggak dikehendaki Allah terjadi tidak akan terjadi. Bu, kamu mesti ingat-ingat itu. Biar hatimu jadi lebih adem dan biar kamu lebih pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit tersulut, yang dikit-dikit tersinggung, yang kerjaannya ini nggak terima, itu nggak terima. Ya ampun, kamu capek kalau kayak gitu. Lebih baik biar kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilempari orang-orang di Taif dengan batu kerikil, Nabi angkat tangannya, Rabbi ila man takilni, ya Allah, saya nih mau diserahin ke siapa dah ya Allah? Apakah kepada musuh yang menyerangku? Ataukah kepada orang-orang jauh untuk kemudian mengasingkanku? Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Aku mengadu kepadamu ya Allah. Dalam takdir-takdir buruk datang dalam kehidupanku, aku mengadu kepadamu. Betapa lemahnya diriku, betapa aku tidak mampu mencari jalan keluar atas permasalahanku. Nabi nggak ngaduin orang yang jahat kepada beliau, kepada Allah. Yang diaduin mah Nabi dirinya sendiri. Sayanya nih yang lemah, sayanya nih yang nggak pinter nyari jalan keluarnya, sayanya nih yang nggak ini. Ngomong sama suami nggak didengerin, oh sayanya nih yang ngomongnya kurang bagus. Ngomong sama anak nggak didengerin, sayanya nih mesti belajar lagi cara komunikasi sama anak. Bukannya kemudian yang durhaka banget sini, neraka. Ya Allah, sian tuh anak. Sian. Kesian, saya sih suka kesian bu sama anak ibu. Saya kalau anak kamu marahin tuh saya kesian sama dia, ya Allah. Saya nggak dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala, ibu loh yang dikasih. Masya Allah. Kesianin anakmu. Jangan diomelin. Masa dari seseorang yang seharusnya dia paling mendapatkan kasih sayang darinya, dia malah mendapatkan pembulian, kekerasan, cubitan, ceweran, pukulan, hinaan, cacian. Kesian. Nabi kayak begitu. Habis itu bu, Nabi Muhammad bilang, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Nabi tahu nih nggak terjadi kecuali dengan izin Allah. Nabi tahu. Nabi juga nggak nyalahin Allah, ya Allah. Saya ini kan datang ke sini dengan perintahmu ya Allah. Kenapa saya malah diginiin ya Allah? Enggak pernah menyalahkan takdir yang datang. Bu, jangan sampai ada di antara kita nih imannya kemana nih? Sakit dikit aja, ya Allah dosa apa saya? Kenapa saya dikasih kayak begini ya Allah? Dosa apa saya ya Allah? Ibu nggak takut disautin malaikat banyak? Lupa apa sama dosa-dosa kamu segitu banyaknya? Ibu-ibu sih, Nabi nggak punya dosa. Nabi nggak punya dosa.
Nabi berangkat ke Taif dengan perintah Allah, tapi di Taif Nabi bukannya diterima, malah dilempari batu sampai berdarah-darah betis beliau. Segitunya Nabi nggak nyalahin Allah. Iman Nabi Muhammad luar biasa. Nabi tahu apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bu, kalau nggak ada yang ngata-ngatain kita, kita nanti jatuhnya jadi orang yang sombong. Kalau semua orang seneng sama kita, takutnya kita jadi besar kepala. Ibu, kalau semua yang terjadi sesuai dengan keinginan kita, dari mana kita bisa belajar sabar? Bu, saya selalu ingatkan diri saya. Ketika saya lagi kena sakit, ketika saya lagi datang sulit, ketika saya lagi merasa keadaan begitu berat bagi saya, ibu-ibu sekalian, saya selalu ingatkan diri saya, Halimah, biar kamu kangen sama akhirat. Biar kamu kangen sama akhirat. Kita emang gak perlu betah-betah amat di dunia, Bu. Gak perlu betah-betah banget di dunia. Takutnya kalau kita hidupnya di dunia terlalu seneng terus-terusan, dipuji orang terus-terusan, dicintai sama semua orang, semua yang kita inginin terjadi, takutnya kita jadi gak pengen sama akhirat. Takutnya kita jadi terlalu betah sama dunia. Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terluka kakinya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bilang, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, walaupun kaki saya berdarah-darah, meskipun orang-orang tadi ngatain saya gila, melempari saya dengan batu kerikil sesudah menolak saya, menolak untuk menerima saya. Ya Allah, apapun yang terjadi, asalkan engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi. Insya Allah. Itu baginda Nabi Muhammad SAW ngajarin kita, Bu, makna iman yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu seorang istri, satu waktu mendapati hati suamimu berpaling darimu, Bu, udah dikasih contoh, langsung ada yang nyaut, ya, berasa apa? Berdasarkan pengalaman pribadi apa, Bu? Kita udah dikasih contohnya sama Nabi Muhammad ketika kita sedang tidak diterima, ketika kita sedang ditolak, ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penolakan. Nabi Muhammad bilang, ya Allah, ini sayanya nih ya Allah yang kurang pinter, ini sayanya nih ya Allah yang kurang kuat, kan begitu tuh. Nah, kita gitu juga. Ya Allah, saya lagi uji nih ya Allah, emang saya juga kurang bener jadi seorang istri. Tapi itu jadi percakapan antaramu sama Allah aja, Bu. Jangan jadi percakapan antaramu sama suami. Kamu jadi kelihatan istri ngenes, jangan dah. Jangan, saya nggak mau kamu begitu. Kurang apa saya selama ini? Wah, Bu, orang nolak itu bukan tentang kamu, tentang dia.
Suami nih, dulu hatinya cinta sama kamu, sekarang hatinya nggak lagi cinta sama kamu. Seringkali bukan urusan tentang kamu dulu, emang tentang dia. Gitu. Oh, mungkin istrinya kurang cakep, Bu, yang istrinya udah cakep kayak apaan juga bisa aja. Ya, Bu ya? Semangat bener. Betul, sudah betul. Mau ngerasa cakep apa gimana nih? Itu tuh soal ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Kita harus bilang kepada Allah, ya Allah, ini kayaknya saya memang ya Allah yang perlu untuk muhasabah. Mungkin saya terlalu cinta sama suami saya sehingga saya meninggalkanmu selama ini. Mungkin ya Allah Engkau cemburu bahwa segala-galanya sekarang buat suami. Saya terlalu menggunakan banyak waktu saya untuk suami saya, tidak untukmu ya Allah. Mungkin hati saya lebih sering mengingat suami saya daripada mengingatmu ya Allah. Betul? Sehingga Engkau kemudian jadikan hati suamiku berpaling dariku. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Kuat? Urusannya jadikan urusan antaramu sama Allah. Sebab enggak ada apapun terjadi kecuali dengan izin. Saya sering sampaikan kepada para istri yang sedang merasa cintanya dihianati. Ketika hati suamimu berpaling darimu, itu bisa jadi adalah tali yang Allah lemparkan padamu untuk membawamu kembali padanya. Sambutlah tali itu. Katakan pada Allah, maafkan saya ya Allah, selama ini telah menduakan cintamu. Meski hati siapapun berpaling dariku, Engkau satu ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Iman, Bu, iman. Makanya sering saya sampaikan juga, kamu boleh kehilangan apapun asal jangan iman. Kamu boleh kehilangan siapapun, tidak dengan Allah dan Rasulnya. Jangan mau kehilangan keduanya. Saudaraku sekalian, saya muliakan, ikut biar jadi hamba yang pantas. Kalau kamu ikut tuh, Nabi kayak begitu imannya, oke, saya juga mau ikutan. Belajar terus. Apapun yang terjadi semua dari Allah. Apapun yang terjadi semua dari Allah. Belajar biar pantas. Apanya? Ilmunya. Bu, Nabi manusia paling berilmu. Kita nggak bisa. Mau punya ilmu kayak ilmunya Nabi Muhammad, jauh banget. Tapi seenggaknya Nabi punya banyak, kita punya sedikitnya di lautan yang sama. Jangan Nabi punya pengetahuannya begini, kita pengetahuannya lain lagi, jangan. Itu namanya bukan ilmu kalau tidak bersamaan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya Bu ya? Ilmu kita mesti sama. Cara sholat kan ilmu tuh, ya kan? Ilmu sholat tuh kayak gimana? Sholat malam tuh kayak gimana? Sholat witir tuh kapan? Nah, kalau kamu ngerjain sholat witir di waktu siang, namanya ilmu kamu nggak sesuai sama ilmunya Nabi. Kalau kamu bilang sholat tuh nggak penting, yang penting tuh inget sama Allah. Sholat tuh kan maksudnya akimis sholat alidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Ya udah kalau gitu kita yang penting inget aja sama Allah, nggak perlu sholat.
yang kayak beginian ilmunya artinya nggak sama ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita, lo aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang miskin, orang fakir. Sahabat nanya, aminal mal ya Rasulullah, apakah mereka miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim, bukan miskin harta melainkan miskin ilmu. Nabinya punya ilmu segitu banyaknya, nah, kita sekurangnya nyamain ilmunya. Kita sekurangnya miripin diri jadi perempuan yang berilmu. Belajar, Bu, belajar. Belajar. Ibu-ibu sekalian nih, alhamdulillah kita nih ada di zaman belajar jadi gampang, Bu. Buka YouTube bisa dapat ilmu, buka TikTok bisa dapat ilmu. Nggak ada ustazah, saya buka TikTok isinya joget-jogetan doang. Nah, yang kamu buka joget-jogetan doang. Kalau yang kamu buka ilmu bisa dapat banyak ilmu, ya Bu. Kamu buka Instagram bisa dapat ilmu. Kamu buka apa lagi? Facebook bisa dapat ilmu. Apaan aja nih di media sosial kamu bisa dapat ilmunya. Buka, ulama-ulama banyak yang ada. Dengarkan ilmu dari mereka-mereka itu, biar kamu jadi umat yang pantas membersamai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Bu, katanya Nabi Muhammad, man hafidha minni arba'ina hadithan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 hadisku, 40 ucapanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ibu hafal berapa itu? Hafal berapa hadis, Bu? Nah, itu ibu-ibu sekalian, belajar terus, berilmu, gali ilmu, terus nyari ilmu, ibu-ibu sekalian. Jangan berhenti belajar terus. Nabi Muhammad cerita tentang surat Al-Mulk, kita udah pernah bahas tuh ya di Al-Ittihad ini, kita ngaji tiap Selasa ke-3 ba'da asar sampai jelang maghrib. Ibu-ibu sekalian, tafsirnya Quran ya, tafsiran deh. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bilang tentang surat Al-Mulk, thalathuna ayah ya syafiyah yal munjiyah min adabil qabr. Surat Tabarakal Muluk, penyelamat kalian dari azab kubur. Nabi terus bilang, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap, kata Nabi, umat saya ini hafal surat Tabarakal Muluk. Nabi sampai berharap, Bu, kita punya ilmu berupa hafalan surat Tabarakal Muluk. Kamu gimana? Hafal apa enggak tuh surat? Ustazah, saya nggak hafal, ustazah, udah tua saya, ustazah, susah menghafalinnya. Bu, Nabi berharap loh, Bu, kamu tega nggak jadi sesuai harapan Nabi. Kamu tega mengecewakan Nabi. Nabi nggak minta kamu hafal 30 juz. Nabi nggak minta kamu hafal 30 surat. Nabi hanya minta kamu hafal 30 ayat dari surat Al-Muluk. Masa sih segitu aja kamu nggak bisa? Bisa pasti, apalin. Nggak hafal itu cuman karena kamu nggak berusaha buat ngafalin. Ngafalin. Bisa. Terus aja ulangin. Saya dulu ingat, saya punya majelis, masih majelis saya yang hadir nggak terlalu banyak gitu, saya minta semuanya buat ngafalin surat Tabarakal Muluk. Akhirnya ada satu nenek-nenek dibilang, ustazah, saya bilang waktu itu, hafalin sehari satu ayat gitu terus. Tapi besoknya hari kedua baca dari ayat pertama ke ayat kedua, besokannya lagi ayat 1 sampai ayat 3, besokannya lagi ayat 1 sampai ayat 4, terus begitu. Saya bilang, nanti selesai
1 bulan kamu udah hafal 30 ayat dari surat Al-Mulk. Ada satu nenek-nenek dibilang, ya Allah Ustazah, alhamdulillah saya hafal Ustazah. Saya bilang, ibu asalnya emang udah hafal? Enggak Ustazah, saya dulu nggak hafal Ustazah. Otak saya agak kurang. Tapi sekarang saya hafal Ustazah. Gara-gara cucu saya. Dia bilang, ayo Nek, kita hafalin bareng-bareng. Jadi tiap pagi Ustazah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Cucu saya Ustazah. Akhirnya 1 hari saya hafal 1 ayat, besokannya lagi 1 ayat, 30 hari saya hafal 30 ayat Ustazah. Nenek-nenek Bu, umur 70 tahun. Masya Allah. Hafalin biar ilmu kamu ada samanya gitu sama ilmunya Nabi Muhammad. Insya 1, samain iman. Kalau buat kapasitas nggak mungkin, tapi sekurangnya berada dalam keimanan yang sama. Lautan imannya tuh sama, walaupun kamu segayung, Nabi Muhammad selautan. Yang kedua, ilmunya sama. Kalau buat nyamain kapasitasnya nggak mungkin, tapi sekurangnya lautannya sama. Lautan ilmunya Nabi Muhammad, lautan kamu 1 gayung, bahkan 1 sendoknya nggak apa-apa. Yang penting lautannya sama. Yang ketiga, akhlakmu Bu, biar ada samanya gitu. Kalau buat nyamain kapasitasnya mustahil. Tapi sekurangnya kita berada dalam lautan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemaaf, kita belajar buat menjadi pemaaf. Nabi nggak pernah nyimpen dendam sama siapapun. Kamu belajar begitu juga, yuk. Kita belajar begitu juga, yuk. Bu, jangan sampai nih kita ngaku saya kepengen nih umat Nabi Muhammad, ntar di akhirat barengan sama Nabi Muhammad. Nabinya pemaaf, kamu malah nyimpen dendam dalam hati. Yang itu nggak bakalan saya maafin seumur hidup. Yang itu nyakitin hati saya ntar di akhirat. Nih ya, yang suka bilang ntar di akhirat, saya mau tuntut dia di hadapan Allah. Saya mau tanya sama dia nih, kamu panitia akhirat? Bagian apa kamu? Orang sama-sama nggak jelas nasibnya di akhirat, mau nuntut orang. Masya Allah, Masya Allah. Udah, Allah maha pemaaf, Nabi Muhammad pemaaf. Kamu pendendam tuh mau ikut siapa? Kamu nggak mau maafin orang pernah bikin salah sama kamu. Kamu mau ikut siapa? Ikut siapa? Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu ikutnya sama iblis. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau ada orang yang ada orang lain minta maaf sama dia, datang minta maaf sama dia, dia nggak mau maafin juga, orang ini lebih jahat dari iblis, kata Nabi Muhammad. Serem banget. Itu bilang, aku cinta padamu wahai Rasulullah, aku cinta padamu. Tapi umatnya Nabi Muhammad kamu sakiti, tapi umatnya Nabi Muhammad kamu dolimi, tapi umatnya Nabi Muhammad berbuat salah padamu, kamu nggak mau maafkan. Nabi tuh Bu, kepengenannya semua umatnya masuk surga. Nah kalau kamu kepengen umat Nabi Muhammad pada masuk neraka, artinya kan cita-cita kamu sama cita-citanya Nabi bertentangan. Menurut kamu siapa yang cita-citanya tercapai? Takutnya kalau cita-cita kamu sama cita-cita Nabi nggak sama, takutnya kamunya yang diputus, nggak lagi jadi umat Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Yuk belajar. Nabi pemaaf. Jangan kata yang kecil-kecil Bu. Tetangga pada diundangin
Gua mentang-mentang miskin kagak diundang. Jangankan kesalahan-kesalahan kecil semacam itu. Ustazah, yang lain-lain disalamin ustazah. Saya udah nyodorin tangan, dia kagak salamin saya. Ustazah yang lain disenyumin, giliran saya senyum sama dia ustazah, saya nggak bales disenyumin sama dia ustazah. Bu, mungkin dia lagi ruwet mikirin utang. Iltamisu min ikhwanikum sab'ina udra. Kata Nabi nih Bu nih, carilah dari saudaramu sama muslim 70 alasan. Cariin alasan buat tiap orang. Ada orang lain, ada tetangga bikin hajatan, kamu nggak diundang, kelupaan kali. Enak banget kan kayak begitu. Dia tahu kali saya lagi susah, kagak bisa ngamplop. Udah yang enak aja Bu, yang enak aja. Ya Bu ya. Bismillah, hati itu biar yang bersih, ibu-ibu saudaraku sekalian. Belajar punya hati yang bersih, yang nggak tega buat menyakiti siapapun. Insya Nabi udah dihidangin nih makanan, udah ada di depannya Nabi Muhammad. Daging guling, enak banget Bu kelihatannya. Nabi udah 3 hari nggak makan. Ada batu mengganjal perut Nabi Muhammad. Tahu-tahu dihidangin kambing guling. Aduh, para sahabat nih Bu, udah mau nggak sabar aja deh. Untung aja sahabat tuh adabnya luar biasa, nggak bakalan mau makan sebelum gurunya makan. Sebelum Nabi Muhammad makan, adab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saudaraku sekalian, sebelum orang tuanya makan, para sahabat nggak mau makan duluan. Ikut nabinya dulu nih, orang tua mereka nih, orang tua rule mereka. Biarin Nabi Muhammad makan duluan. Nabi Bu baru mau pegang tuh daging, Nabi angkat. Irfa'u aydiyakum, jauh-jauh, tangannya jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Jangan ada yang sentuh makanannya. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lama artun amassuhu yaqululi. Nih daging waktu barusan saya mau ambil, dia ngomong sama saya. Mukjizat Bu, mukjizat. Jangan terus bilang dongeng nih Nabi, dongeng, khurafat, khurafat. Ini kamu bermasalah sama iman kamu. Segala-gala dibilangin khurafat mulu, segala-gala dibilangin dongeng mulu. Itu nggak masuk di akal. Akalnya siapa? Akalnya siapa? Kalau akal kamu nggak nyampe, bukan berarti ilmunya nggak di situ. Bisa jadi itu adalah kekerdilan otakmu. Kok nggak percaya sih sama yang beginian? Bu, Nabi Sulaiman bisa dengar suara semut. Allah cerita dalam Al-Quran. Kenapa ketika dikabarin Nabi Muhammad dengar suaranya daging yang udah dipanggang, kamu nggak percaya? Kalau saya sih percaya. Ibu-ibu percaya nggak? Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, daging ini waktu saya mau pegang tadi, dagingnya bilang, la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum. Tolong jangan sentuh saya duhai Rasul, tolong jangan sentuh saya sudah diberi racun. Sahabat pada berdiri, siapa nih yang masak? Siapa nih yang masak? Tanyain sama yang undang, siapa yang masak? Iya, ada perempuan Yahudi Rasulullah. Panggil dia, panggil. Kamu naruh racun ya di makanan Nabi? Oh. Gampang ngakunya, makanya pengadilannya kagak lama Bu. Ngakunya gampang. Kenapa kamu racun? Dia dengan santainya bilang, kalau dia beneran Rasul kan dijaga sama Tuhan. Kalau dia ngaku-ngaku doang biar mati aja makan racun saya. Sahabat ada yang buka pedangnya, ya Rasulullah, inna warada bika syu'an. Nih cewek berniat buruk padamu wahai Rasulullah. Nabi tersenyum sambil bilang, amma min haqqi faqad afautuha. Terhadap urusannya dengan saya udah kelar, saya sudah memaafkan dia. Kalau urusannya sama kamu terserah dah, tapi urusannya sama saya udah maafin, kata Nabi. Ya kalau udah Nabinya maafin, nih sahabat ikut semua, alhamdulillah tuh Bu, kagak ada yang dendam. Saya bayangin nih kalau orang Tebet yang diginiin tiap kali ketemu,
Tuh kan yang kemarinan mau ngeracun Nabi no. Oh, kita racun dia aja nih. Nggak gitu ya. Insya Allah Nabi mudah memaafkan, kita pun juga. Bismillah. Akhlak kita samain sama sunnah Nabi Muhammad, Bu. Cara Nabi Muhammad gerakin kaki, kita ikutin yang kita bisa. Marhaban bilqa ili adlan, marhaban bisolati alan, marhaban. Kita dengerin adzan, nanti sudahnya kita akan lanjutkan sedikit untuk kita akhiri nanti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajat al-aliyah ar-rafi'ah wa batul maqam al-mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ikutin sabarnya Nabi Muhammad, tawaduknya Nabi Muhammad, pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain daripada itu, yang terakhir kita ikuti cara Nabi Muhammad menggunakan anggota tubuhnya. Yang kita mampu kita ikutin, Bu. Nabi Muhammad tuh, Bu, minumnya pegangnya pakai tangan kanan, minumnya 3 kali tegukan, tidak bernafas di dalam air, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Kalau dalam tiap tegukan baca bismillahirrahmanirrahim, air tersebut akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Ini saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma' adzban furatan bi fadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan air ini mudah didapat dan enak rasanya, enggak asin. Karena rahmat-Mu ya Allah, tidak menjadikan air ini susah didapat atau rasanya asin disebabkan karena dosa-dosa kami. Itu doa minum air yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau kerjain itu, minum dengan cara yang kayak tadi tuh, Bu. Minumnya duduk, pegang pakai tangan kanan, tidak bernafas dalam air, 3 kali tegukan, diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tiap tegukannya baca bismillah, diakhiri dengan doa yang kayak tadi. Selagi air tersebut di dalam perutmu,
ada di dalam perutmu, anggota tubuhmu tidak akan ditakdir berbuat dosa. Anggota tubuhmu akan menjadi anggota tubuh yang terjaga. Coba tuh, enak banget nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Sambilan minum, dosa-dosa berguguran dari dirimu. Ya Allah, enak bener kan? Minum doang diampuni dosa, minum lagi diampuni dosa. Dengan syarat cara minummu miripin sama cara minumnya Nabi Muhammad. Allah kalau ngelihat Bu, kamu cara minumnya aja mirip sama cara minumnya Nabi Muhammad, Allah bakal sayang sama kamu. Kamu jadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk ruangan ucap salam, kemudian masuk rumah ucap salam, kemudian baca surat Al-Ikhlas, baca juga ayat kursi. Itu ibu-ibu sekalian, caramu masuk rumah mirip sama cara masuk rumahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakalan bikin kamu jadi pantas jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, belum lagi fadilah-fadilahnya. Orang kalau masuk rumah baca ayat kursi, Bu, hatinya jadi jauh lebih adem, nggak bawaan pengen marah mulu. Kenapa? Setannya nggak bisa ikutan masuk rumah. Tapi kalau kamu masuk rumah nggak pernah baca ayat kursi, kamu lihat suami kamu lihat dia sama lihat setan dia juga. Suami kamu juga gitu, ngelihat kamu sama ngelihat setan kamu juga, jadi bawaan panas semuanya. Maka kalau kamu ngelihat suami kamu marah-marah, suruh keluar dulu aja dah, masuk lagi ntar baca ayat kursi. Semua yang diajarin Nabi itu bawa kebaikan. Kata Nabi Muhammad, orang kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, rezekinya bakal lancar. Cobain, jangan amin doang. Cobain, kerjain. Semua ajarannya Nabi Muhammad itu, Bu, semuanya jadi obat, semuanya jadi senjata, semuanya jadi kebaikan, semuanya jadi kesenangan, semuanya jadi kebahagiaan. Sebaliknya, semua dosa walaupun kelihatannya kayak enak, bawa kesengsaraan, bawa penderitaan, bawa ketidakbahagiaan yang bikin hidup kamu gak seneng disebabkan karena dosa. Yang bikin hidup kamu jadi seneng bahagia adalah karena kamu ikut sama Nabi Muhammad. Yuk, ikut aja sama Nabi. Biar kalau Allah lihat, dia keluar ruangan kaki kiri, masuk ruangan kaki kanan. Kalau Allah lihat, masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki. Kalau Allah lihat, dia sholat tuh berdiri di atas kakinya, rukunya mirip, sujudnya mirip, duduknya mirip. Kalau Allah lihat semakin mirip cara kamu menggunakan anggota tubuhmu dengan cara Nabi Muhammad SAW menggunakan anggota tubuhnya, kamu sangat mungkin untuk menjadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad. Sehingga di akhirat nanti kamu pantas untuk ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah bohong. Yuk kita belajar buat jangan bohong. Nabi nggak ngomongin orang. Yuk kita belajar buat nggak ngomongin. Nabi ucapannya manis sama siapapun. Yuk kita belajar buat bicara manis kepada siapapun. Insya Nabi tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yuk belajar buat nggak nyakitin hati orang. Kalau kita merasa kita sudah menyakitin hati orang, jangan gengsi buat minta maaf. Insya Allah kita ikutin pelan biar bisa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang pantas buat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Selebihnya kita minta kepada Allah, ya Allah, yang membahas mengenai kepantasan menjadi umat Nabi Muhammad, pantaskan kami untuk sungguh-sungguh dapat mengamalkannya, ya Allah. Yang mendengar tentang kepantasan menjadi umat Nabi Muhammad, ya Allah,
jadikan semuanya pantas untuk mengamalkannya, sehingga di hari akhirat nanti kami pantas berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Di hari akhirat nanti jadikan kami semua ada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu's wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah kami semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Pandanglah kami semua umat Nabi Muhammad ya Allah seperti pandangan-Mu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jika Engkau pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu seperti pandangan-Mu kepada Nabi Muhammad ya Allah, pasti Nabi Muhammad bakal senang ya Allah, karena bagaimanapun kami adalah umatnya. Ya Allah, lihatlah kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kalau Engkau ampuni dosa kami umat Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad bakal senang ya Allah. Bukankah kami adalah umatnya? Dan bukankah beliau kabarnya seumur hidupnya selalu mengkhawatirkan nasib kami umatnya dan mendoakan agar kami mendapatkan ampunan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Lihatin ya Allah, yang dosanya banyakan kasih ampunan yang banyakan ya Allah. Yang dosanya besar kasih ampunan yang besar ya Allah. Yang hatinya keras-keras lembutkanlah ya Allah. Yang dosanya kebanyakan dari lisannya kasih ampunan kepada lisannya ya Allah. Bimbing lisannya ya Allah. Yang dosanya kebanyakan dari matanya, ampuni matanya ya Allah. Ampuni matanya ya Allah. Ampuni matanya ya Allah. Biar matanya pantas buat berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ampunin dosa mata kami ya Allah. Biar mata kami pantas berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa telinga kami ya Allah. Biar telinga kami nanti pantas mendengar suara Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa lisan kami ya Allah. Biar kami pantas buat ngucap salam di hadapan Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa tangan, kaki kami, perut, farji kami. Ampuni dosa seluruh anggota tubuh kami. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah, yang seringkali mencintai yang lain lebih daripada cinta kami kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ampuni dosa hati kami ya Allah, yang seringkali lalai kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ampuni dosa lisan kami ya Allah, yang seringkali menyebut nama yang lain lebih banyak daripada kami menyebut namamu dan namanya ya Allah. Kami mohon bimbinganmu ya Allah, biar kami jadi umat yang pantas buat Nabi Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad sudah menjadi seindah-indah Rasul, jadikan kami seindah-indah umatnya ya Allah.
Nabi Muhammad telah menjadi nabi yang terindah. Ya Allah, jadikan kami umat yang indah juga ya Allah. Biar pantas kami ada di belakangnya Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni segenap dosa kami ya Allah, juga dosa kedua orang tua kami, juga dosa saudara-saudari kami, dosa anak-anak keturunan kami, dosa suami kami, dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di atas muka bumi ini ya Allah, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami nanti ya Allah. Mudahkan kami mengucapkannya di saat alam akhirat nanti ya Allah. Mudahkan kami mengucapkannya dimanapun kami berada, hingga kami layak untuk masuk ke dalam surgamu di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.